Just info buat kalian, ada dua platform utama yang sangat sering banget gue pakai buat nyari duit ratusan juta rupiah, bahkan bisa sampai 1 miliar lebih dalam 1 tahun dengan cara yang relatif aman dan udah pasti bisa di withdraw ke rupiah. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas requestan dari teman kita, yaitu si bro @komangs Agung Dumadi, yang dimana dia kemarin request koh yang deposit tapi aman bayar buat WD-nya, barangkali ada. Nah, kalau misalkan ditanya kayak gini, ini jelas ada ya teman-teman. Bahkan just info buat kalian, ada dua platform utama yang sangat sering banget gue pakai buat nyari duit ratusan juta rupiah, bahkan bisa sampai 1 miliar lebih dalam 1 tahun dengan cara yang relatif aman dan udah pasti bisa di withdraw ke rupiah. Dan kedua platform ini juga lah yang paling sering gue pakai sebagai tempat tongkrongan utama gue buat nyari duit secara online. Nah, dua platform yang gue maksud ini itu adalah Bitget dan juga Indodax. BTW, disclaimer dulu ya, di sini gue nggak ada di endorse sama sekali sama kedua platform ini ya, baik itu Bitget ataupun Indodax. Ini murni dari hasil pengalaman gue pribadi ya, selama gue menggunakan si kedua platform ini untuk nyari cuan secara online. Dan ini emang benar-benar terbukti ampuh, khususnya buat gue pribadi. Dan di video kali ini, gue akan share ke kalian secara detail caranya ataupun tahapan apa aja yang sangat sering gue pakai ataupun gue lakukan untuk nyari duit dari kedua platform ini hanya dengan nongkrong doang di balik layar, kayak sekarang gini nih, tanpa perlu harus capek-capek berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi simpelnya, buat kalian yang mungkin pengen cari cuan yang maksimal dari online dengan metode yang cukup introvert, yaitu tanpa harus jadi content creator, ataupun tanpa perlu harus berhubungan sama orang lain, gua rasa ini adalah cara ataupun tutorial yang akan sangat cocok buat kalian pergunakan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngebahas detail cara aman nyari duit dari kedua platform ini, di sini gue mau rekomendasiin dulu ke kalian salah satu aplikasi yang mungkin bisa kalian pergunakan untuk nambahin penghasilan kalian sehari-hari, yaitu aplikasi yang bernama XM. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu XM ini apa, jadi XM ini adalah salah satu platform trading yang udah cukup terkenal secara global dan merupakan salah satu platform trading terpercaya yang memberikan harga yang cukup fair bagi para penggunanya dengan spread yang sangat rendah. Yang dimana melalui XM ini nantinya kalian juga akan bisa mulai berinvestasi dan dapetin cuan dari bermacam instrumen sekaligus seperti emas, forex, komoditas, saham, kripto, dan masih banyak lagi hanya dengan menggunakan satu aplikasi aja. Nah, dan just info buat kalian, pada bulan ini, XM juga lagi ngadain event Liga Afiliasi XM yang bisa kalian ikutin untuk dapetin total hadiah sebesar $33.000 dalam bentuk mobil mewah dan juga uang tunai. Nah, dan untuk bisa dapetin reward di Liga Afiliasi XM ini, kalian hanya tinggal daftar menjadi partner afiliasi XM melalui link yang ada di bawah ini ya. Nah, setelah kalian berhasil daftar, nantinya kalian tinggal undang sebanyak mungkin klien agar bergabung ke dalam XM. Nah, nantinya apabila semakin banyak klien kalian yang aktif trading di dalam XM, maka otomatis kalian nantinya akan mendapatkan banyak poin. Yang dimana makin tinggi ataupun makin banyak poin kalian, maka makin besar juga peluang kalian untuk bisa mendapatkan hadiah utama, mulai dari mobil mewah hingga uang tunai senilai ribuan dolar. Nah, just info buat kalian, dengan menjadi partner afiliasi di XM, selain kalian nantinya bisa mendapatkan keuntungan dari mengikuti liga afiliasinya, sebagai partner afiliasi, tentunya kalian juga nantinya akan bisa mendapatkan berbagai benefit tetap. Seperti komisi yang cukup besar hingga $25 per lot, bisa dapetin manajer akun personal, bisa dapat material promo lebih dari 25 bahasa, bisa lihat laporan komisi secara real time, dan yang terakhir, kalian juga nantinya bisa dapetin komisi tanpa batas yang akan dibayarkan kepada kalian secara mingguan. So, jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau join sebagai partner afiliasi di XM untuk dapetin semua benefitnya? Kalian bisa langsung aja daftar melalui link yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, langsung aja ya teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, di sini gua akan langsung aja bahas dan gua akan kasih tahu ke kalian cara yang sangat sering gua pakai buat nyari duit secara online dengan hasil yang cukup lumayan menggunakan dua platform utama yang sangat sering gua pakai, yaitu Bitget dan juga Indodax. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini ya teman-teman, ini adalah tampilan dua platform utama yang sangat sering gue pergunakan untuk nyari cuan secara online. Yang pertama itu ada Bitget, yang kedua itu adalah Indodax.
Nah, sesuai dengan permintaan dari si Komang tadi ya, dia nanya nih, kira-kira ada nggak sih cara yang bisa dipergunakan untuk nyari duit dengan cara deposit tapi dengan hasil yang pasti dan aman gitu ya, dan juga minim resiko. Nah, kalau ditanya yang kayak gini ya, itu ada 3 cara yang paling sering gua pakai dan itu udah terbukti ampuh. Yang pertama itu adalah dengan cara staking, yang kedua itu adalah dengan cara ngikutin launch pool, yang ketiga itu adalah dengan cara trading spot. Nah, beberapa dari kalian mungkin akan ada yang kontra dengan trading yang gue maksud ini. Trading itu bukannya beresiko ya bang, bukannya nggak akan selalu untung ya. Nah, ini nanti gue akan bahas ya trading yang ketiga ini, trading spot yang gue maksud yang cukup aman ini seperti apa. Ini nanti gue akan bahas. Nah, di sini kita akan bahas cara yang pertama dulu, cara yang paling sering gue lakuin untuk nyari duit yang lebih pasti dengan cara yang aman dan juga tentunya bisa di withdraw kapanpun kita mau gitu ya. Cara yang pertama itu adalah staking. Nah, untuk staking sendiri sebenarnya ini ada banyak platform yang nyediain sih. Itu ada kayak Binance, ada kayak Bybit, ada kayak Flipster, ada kayak KuCoin dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini jujur li ya, dari gua pribadi itu gua lebih nyamannya menggunakan Bitget ya. Nah, seperti yang gua bilang di awal, di sini disclaimer dulu ya. Ini gua nggak ada di endorse sama sekali sama si Bitgetnya. Ini murni dari pengalaman gua pribadi. Kenapa gua lebih nyamannya pakai Bitget? Yang pertama, ini karena dari Bitget ini cenderung rate dolarnya ini lebih tinggi menurut gua nih ya. Kemudian yang kedua, pembayaran P2P-nya si Bitget ini cenderung lebih gercep ketika gue pengen mencairkan dolar gue yang udah gue dapetin dari hasil profit ketika gue staking di sini. Itu lebih cepat. Kemudian yang ketiga, di Bitget ini cenderung lebih banyak opsi-opsi untuk nyari cuannya jika dibandingkan dengan platform lain. Gitu ya. Makanya di sini gue lebih sering tongkrongin Bitget buat melakukan stakingnya. Nah, untuk cara staking di Bitget, caranya gimana? Nah, untuk cara staking di Bitget, caranya ini cukup simple ya, teman-teman. Caranya, di sini kalian tinggal bikin akun dulu di Bitget ya, kalau misalkan kalian belum pernah punya akun di Bitget. Nah, untuk cara bikinnya, ini kalian bisa klik link download Bitgetnya yang ada di bawah ya, yang udah gue cantumkan di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kalau udah berhasil buat akun dan udah berhasil verifikasi KYC, di sini kalian tinggal masuk aja nih ke kolom earn yang ada di sini. Terus abis itu setelah kalian masuk ke kolom earn, di sini kalian tinggal masuk ke kolom saving yang ada di sini. Nah, ini kalian tinggal buka. Kemudian habis itu setelah kalian masuk ke kolom saving, di bawah ini nanti di sini akan ada pilihan-pilihan koin yang bisa kalian stakingkan. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk stakingnya sendiri, gua biasanya itu melakukan staking di stablecoin alias di koin kripto yang si nilainya itu nggak terlalu fluktuatif gitu. Jadi nilainya tuh stabil mengikuti mata uang dolar. Salah satunya adalah USDT. Sebenarnya bisa juga staking di koin lain kayak misalkan di BKB, BTC, BWB, Litecoin, di Optimism dan sebagainya. Cuma di sini seperti yang gue bilang tadi ya, gue nggak terlalu mau cari resiko ya. Kalau nyari cuan itu gue pasti utamainnya yang minim resiko dulu. Makanya gue lebih senang cari yang stablecoin yang seperti ini. Nah, untuk cara nyari cuan dengan cara staking di stablecoin yang ada di Bitget, ini caranya sangat simple kok. Di sini kalian tinggal klik aja di tombol USDT ini. Nah, maka nanti di bawah ini nantinya di sini akan ada persentase APR ataupun persentase return tahunan alias profit tahunan yang bisa kalian dapetin hanya dengan naruh si koin USDT kalian aja di dalam kolom stakingnya si Bitget ini. Jadi simpelnya di sini cuma dengan nabung doang gitu ya, atau dengan naruh saldo USDT doang, di sini gua bisa dapetin mulai dari 4% sampai dengan 9,84% per tahun. Jadi ini adalah cara yang sangat sering gua pakai. Nah, di stakingnya Bitget di sini ada pilihan yang fleksibel sama ada pilihan yang non-fleksibel ya, yang dibatasi waktunya mulai dari 7 hari sampai ada yang 14 hari juga. Cuma biasanya untuk yang bisa ngikutin yang 7 hari sampai yang 14 hari, ini hanya bisa diikutin sama mereka yang akunnya udah VIP. Kalau yang belum VIP, itu mereka hanya bisa ngikutin yang fleksibel ini. Nah, untuk yang fleksibel ini, kalian bisa staking tanpa batas waktu ya teman-teman, dan kalian bisa meng-unstake USDT kalian di sini kapanpun kalian mau. Dan untuk bunganya sendiri, bunga 9,84% ini tuh nggak fix ya teman-teman. Ini tuh kadang bisa naik turun ya. Tapi di sini batasnya itu, batas maksimal bunganya itu bisa sampai 9,84% sesuai dengan yang tertera di sini. Dan ini menurut gua cukup lumayan ya. Jadi simpelnya aja nih, kalau misalkan gua naruh 100 juta nih ya dalam bentuk USDT, maka di sini kalau misalkan dengan
persentase segini, ini setahunnya gue bisa dapetin kurang lebih sekitar 9.840.000. Atau kalau misalkan dibagi per bulan, selama setahun, ini kita per bulannya bisa dapetin 820.000 rupiah. Gitu ya teman-teman, dengan persentase maksimal segini. Hanya dengan naruh USDT doang gitu. Jadi simpelnya makin gede saldo yang kita taruh, maka makin gede juga profit yang bisa kita dapat setiap bulannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan naruh 100 juta, ini kita bisa dapat 820.000. Berarti kalau naruh 200 juta, ini kita bisa dapat 1,6 jutaan lah per bulannya selama 1 tahun gitu ya. Dan ini bisa kita lanjutin kapanpun kita mau ya, selama si mode stakingnya ini belum sold out gitu dan masih terbuka gitu ya. Karena just info buat kalian, untuk staking ini sendiri, ini tuh ada batas pesertanya alias ada kuotanya. Jadi kalau misalkan nanti kuotanya udah terpenuhi, biasanya ini kita nggak bisa ikutan. Kayak misalkan yang ini ya, yang USDT VIP, ini yang 14 hari, ini udah sold out ya, karena kuotanya udah terpenuhi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau cari cuan dengan cara yang ini kalian mesti cepet-cepetan dengan player lain gitu teman-teman. Jadi simpelnya ini adalah cara pertama yang sering gua lakuin buat nyari cuan ya dari internet, khususnya dari kripto menggunakan Bitget dengan cara yang sangat simpel, cukup aman dan minim resiko tentunya. Gitu ya teman-teman, yaitu dengan cara staking di stablecoin seperti USDT. Nah, habis itu lanjut ke cara yang kedua. Selain dengan cara staking, cara yang sering gue lakuin untuk nyari duit secara stabil gitu ya dari market crypto, itu adalah dengan cara ngikutin launch pool yang kedua. Nah, untuk ngikutin launch pool di Bitget, itu kalian tinggal masuk ke kolom launch hub yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik tombol launch pool yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, launch pool ini cara kerjanya hampir mirip seperti staking. Jadi tugas utama kita di launch pool ini kalau misalkan pengen dapetin reward, ini kita tinggal mengunci aset kita aja ataupun tinggal naruh aset kita aja dalam beberapa hari sesuai dengan periode launch pool yang tertera di sini. Nah, nantinya ketika kita selesai mengunci si aset kita selama beberapa hari, dalam beberapa hari tersebut nantinya kita akan mendapatkan reward berupa token airdrop ataupun token baru yang nantinya akan rilis di Bitget. Gitu ya teman-teman. Nah, kayak misalkan ini ya, di sini ada project baru nih, launch pool-nya di Bitget, namanya Project Token X. Yang dimana token X ini bisa kita dapetin hanya dengan kita mengunci beberapa jenis koin di pool yang udah disediakan sama mereka. Nah, poolnya sendiri kalau yang untuk kalian yang pengen dapetin reward token X, di sini kalian bisa mengunci koin seperti Bitcoin ataupun Ethereum, gitu ya. Nah, tapi seperti yang gua sampein sebelumnya ya, kalau misalkan kalian pengen dapetin cuan dari launch pool dengan resiko yang minim, gua selalu saranin kalian itu ngikutin launch pool ataupun staking itu di pool yang menyediakan stablecoin. Nah, untuk yang Project X, ini kan nggak ada pilihan pool stablecoin ya. Jadi buat kalian yang nggak begitu suka dengan resiko, gua nggak begitu nyaranin yang kayak gini nih, ngikutin pool yang kayak gini. Tapi gua lebih nyaranin kayak misalkan pool yang ada USDT-nya nih, kayak ini nih. Nah, ini kan ada USDT pool. Nah, di sini kalau misalkan ada pool USDT-nya, di sini kalian bisa langsung ikutin aja nih dengan cara klik lock di sini. Terus abis itu, setelah kalian klik lock, nanti di sini kalian tinggal masukin aja nih sejumlah USDT untuk kalian kunci selama event ini berakhir. Nah, event ini sendiri akan berakhir dalam 6 hari lagi, yang dimana nantinya kalian kalau misalkan ngunci si saldo USDT kalian selama 6 hari di sini di pool USDT yang ini nantinya kalian akan mendapatkan bunga sebesar 117% dari total si USDT yang kalian kunci di sini, gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian mengunci $1.000, maka nanti kalian akan dapat profit sebesar 100% dari $1.000 tersebut. Alias nantinya kalian akan bisa dapetin profit sekitar $1.000 dalam 1 tahun, gitu ya. Nah, cuma karena si projectnya ini nggak akan full selama 1 tahun, berarti 1 tahun tersebut 360 hari itu nanti tinggal dibagi aja selama 6 hari. Berarti totalnya di sini 100% ini dibagi 360 berarti perharinya itu adalah 0,27%. Dan kalau misalkan dikali selama 6 hari, berarti ini tinggal dikaliin aja ya, 0,27 dikali 6. Berarti persentase yang kalian dapat itu adalah 6% selama kalian ngikutin launch pool-nya si Bitget ini yang ada di sini. Nah, 6% dari $1.000 katakanlah ya, 6% dari $1.000 itu adalah $60 atau sekitar 1 juta, dan itu menurut gua lumayan ya. Dan di sini di pool yang USDT ini per orang dibatasi hanya bisa melakukan
dengan staking di launch pool-nya sebanyak 2000 USDT. Berarti dengan APR 117% dan batas limit staking di launch pool-nya ini adalah 2000 USDT, berarti katakanlah kalau misalkan gua pakai maksimum ya staking di launch pool-nya ini sebanyak 2000 USDT, berarti gua bisa dapetin keuntungan sampai $120 dalam waktu 6 hari atau sekitar 1.800.000 ya teman-teman. Hanya dengan naruh 2000 USDT doang di sini selama 6 hari. Dan itu menurut gua cukup lumayan. Dan just info buat kalian, bedanya launch pool dengan staking adalah kalau di staking, itu kita dapat rewardnya ketika kita mengunci aset kita, itu kita akan dibayar dalam bentuk koin yang sama ya, yaitu dalam bentuk koin USDT. Tapi kalau misalkan di launch pool, ketika kita ngikutin launch pool-nya, misalkan di launch pool USDT, itu nanti kita akan dapetin profitnya dalam bentuk koin lain, yaitu dalam bentuk koin cross. Itu ya, jadi kalau misalkan kita dapat profitnya senilai 1.800.000, 1.800.000-nya itu nanti akan dibayarkan ke kita dalam bentuk token baru, yaitu cross. Itu ya teman-teman. Tergantung kita ngikutin launch pool-nya di project coin apa gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kalian ngikutin project yang Puffer dan kalian join USDT pool-nya, maka nanti si profit kalian akan dibayarkan menggunakan token Puffer. Begitupun kalau misalkan kalian ngikutin yang launch pool yang Cats, maka nantinya si profit kalian yang akan dibayarkan ke kalian itu juga akan menggunakan token Cats gitu teman-teman. Nah, just info buat kalian, dalam perjalanannya sendiri ataupun dalam perkembangannya sendiri, si BitGet sekarang udah mulai membatasi peserta yang pengen join di launch pool-nya menggunakan stablecoin. Jadi nih ya, sayangnya di BitGet ini adalah di sini untuk yang bisa ngikutin launch pool di stablecoin itu hanya bisa diikuti sama newbie doang, alias sama akun baru doang yang baru pertama kali daftar gitu ya. Jadi kalau misalkan gua nih ya pengguna lama, ini gua udah nggak bisa lagi gitu. Jadi gua mau nggak mau kalau pengen ngikutan launch poolnya si BitGet, gua harus di koin lain kayak misalkan koin BGB ataupun koin Bitcoin ataupun Ethereum dan sebagainya gitu ya, yang tertera di sini selain USDT gitu ya. Dan menurut gua ini sangat sayang banget sih, tapi ya nggak masalah sih, karena sebenarnya di aset gua juga sebenarnya punya beberapa aset juga, seperti gue punya BGB, gue punya Bitcoin juga, cuma memang alokasinya nggak sebanyak USDT gitu. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian adalah pengguna baru BitGet yang mungkin pengen nyari cuan dengan cara yang aman, terus cuannya gede gitu ya, dan kalian juga nggak masalah melakukan deposit, gue rasa launch pool ini adalah metode yang wajib kalian cobain kalau misalkan kalian pengen dapetin cuan pasti dengan resiko yang sangat minim. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya, ini adalah dua cara aman nih menurut gua yang sering gua pakai buat nyari cuan rutin secara online, khususnya dari crypto market, dengan cara yang terbilang minim resiko, sangat simpel, dan bisa dilakuin kapan aja depan monitor. Yaitu yang pertama dengan staking, kemudian yang kedua dengan mengikuti launch pool. Nah, lalu cara yang ketiga yang menurut gue cukup aman, itu adalah dengan cara trading spot. Nah, trading spot ini apa bang? Nah, trading spot ini adalah suatu metode trading yang bisa kita lakukan untuk membeli suatu koin dan kemudian menyimpannya dalam jangka waktu tertentu. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan trading future ya. Kalau trading future itu kita nggak membeli barangnya secara langsung, tapi kita hanya membeli kontraknya. Nah, tapi kalau misalkan trading spot, di sini kita membeli barangnya secara langsung dan menyimpannya ke dalam wallet digital kita dalam jangka waktu tertentu. Jadi si barangnya ini real milik kita gitu ya. Kalau trading future kan itu barangnya nggak real milik kita hanya beli kontraknya aja. Tapi kalau trading spot itu kita benar-benar bisa memiliki si barangnya. Nah, disclaimer dulu ya, trading spot sendiri mungkin bagi sebagian orang itu sangat beresiko. Tapi ini menurut gua pribadi, trading spot kalau dilakukan dengan cara yang benar nih ya, ataupun dengan pemahaman yang benar, ini bisa jadi sangat menguntungkan dan minim resiko gitu ya. Ini buat gua pribadi loh ya. Nah, kenapa gua bilang bisa sangat menguntungkan? Nah, trading spot sendiri sejauh ini menurut gua sangat menguntungkan itu karena gua sejauh ini mengalokasikan banyak duit gua itu untuk membeli koin yang emang jelas-jelas punya fundamental. Nah, koin yang jelas-jelas mempunyai fundamental dan yang jelas-jelas udah pasti memberikan cuan gitu ya, secara statistik nih ya, itu adalah Bitcoin ya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat, untuk trading spot sendiri di sini alokasinya gua lebih banyak di Bitcoin ya. Seperti yang kalian lihat di akun spot gua di BitGet. Ini aset gua ada 157 jutaan ya, ini di BitGet, dan dari 157 juta ini, 37 jutanya ini di sini gua nyimpen Bitcoin ya sebanyak 0,03. Dan untuk trading spot sendiri, di sini gua nggak hanya menggunakan BitGet sebenarnya kalau untuk trading spot, tapi di sini gua juga menggunakan exchange lain, kayak misalkan Indodax. Di Indodax sendiri, di sini aset gua ada sekitar 430 jutaan, dan dari 430 jutaan ini gua
nyimpen Bitcoin di sini di Indodax sebanyak 0,013 Bitcoin atau sekitar 14 jutaan. Nah, kenapa Bitcoinnya kok agak sedikit nih? Padahal kalau kata Bang Jun, trading spot ini merupakan salah satu trading yang cukup pasti dan cukup menguntungkan kalau misalkan tradingnya di Bitcoin. Nah, sebenarnya untuk profit gua sendiri dari Bitcoin yang gua dapat itu nilainya udah jauh lebih banyak dari ini ya, dan sebagian itu udah sempet gua jual-jualin. Dan untuk keuntungannya sebagian udah sempet gue convert ke USDT sebagai peluru gue untuk nanti membeli lagi beberapa aset-aset lainnya ataupun untuk membeli Bitcoin lagi apabila nanti harganya turun. Tapi secara keseluruhan jumlah Bitcoin yang gue jual, baik itu yang ada di Indodax ataupun yang ada di Bitget, itu hanya sebagian kecil dari beberapa aset Bitcoin yang gue punya gitu ya. Karena untuk Bitcoin sendiri ini sangat bullish banget ya. Secara long term gue sangat yakin banget kalau Bitcoin ini pasti akan terus meroket harganya gitu ya. Dan ini kita bisa lihat sendiri harganya di coinmarketcap.com ya. Harga Bitcoin seperti yang kalian lihat ini secara historis gitu ya. Kalau misalkan kita lihat semua harganya nih ya dari semenjak pertama kali dia rilis nih ya. Misalkan ini kita tarik mulai dari grafik bulan Mei 2011 hingga 2024 ini dia grafiknya nggak pernah turun-turun guys. Dia selalu naik gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang, kalau misalkan kita trading spot di market Bitcoin, katakanlah kita membeli Bitcoin ya untuk jangka waktu panjang, itu harganya selalu naik gitu dan nggak pernah gagal. Dan ini bukan gue yang ngomong ya, ini kalian bisa lihat grafiknya sendiri nih. Dari 2011 sampai sekarang 2024 ini grafiknya selalu naik gitu, nggak pernah turun. Jadi dari grafik ini aja kita bisa lihat ya, kalau misalkan kalian beli Bitcoin 5 tahun lalu, itu sekarang kalian udah cuan gede. Begitupun seterusnya ya, kalau misalkan kalian beli Bitcoin sekarang, kalian biarin 5 tahun kemudian dengan grafik seperti ini, itu 5 tahun kemudian kalian udah bisa cuan lagi dari si Bitcoin tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kalian trading spot dan kalian tradingnya di Bitcoin, itu bisa dibilang salah satu keputusan investasi yang memberikan profit buat kalian dengan resiko yang minim ya. Dengan catatan kalau misalkan di sini kalian tradingnya itu menggunakan uang yang memang dikhususkan untuk investasi, dan kemudian yang kedua, kalian ini tradingnya memang untuk jangka panjang ya, long term, bukan untuk gambling ataupun untuk berspekulasi dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Karena jujurly seperti yang kalian lihat di sini ya, keuntungan yang gua dapat di Indodax misalkan ini ya, yang sebagian besar di dalam bentuk koin USDT yang sebanyak 391 juta, dan juga di Bitget ini sebanyak 89 juta USDT-nya. Ini sebagian besar adalah profit gua dari ngejualin sebagian kecil hasil profit gua ketika harga Bitcoin naik. Karena jujur ya, untuk Bitcoin gua sendiri ini nggak semuanya gua taruh di exchange ya. Jadi yang gua taruh di exchange ini hanya sebagian kecil. Nah, sebagian besar Bitcoin gua itu tabungannya gua taruh di hard wallet ataupun di cold wallet yang kayak gini nih. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Nah, yang kayak gini ya. Ini tuh adalah hard wallet alias cold wallet. Jadi gua naruh si Bitcoin gua itu di wallet yang kayak gini sebagian besarnya. Kenapa ya? Tentu aja ya karena alasan keamanan ya. Kalau misalkan kita naruh duit terlalu banyak di exchange itu kan sama kayak misalkan kita naruh duit di bank gitu. Belum tentu 100% aman. Yang namanya exchange ini tahu sendiri lah, kita bisa aja kena hack kayak misalkan kasus Indodax kemarin gitu ya, ataupun kasus beberapa exchange yang lainnya gitu ya yang sempat kehack gitu. Jadi bisa menyebabkan si aset gua bisa hilang kapan aja. Walaupun sebenarnya yang kemarin Indodax itu bertanggung jawab dengan sangat baik sih dan nggak mengganggu dana nasabahnya sama sekali. Yang dimana pada saat kemarin si dana nasabahnya itu juga 100% aman di situ. Tapi walaupun demikian, kalau dari gua pribadi sih ya, untuk jaga-jaga aset kripto gua sih mayoritas gua taruh di tempat kayak gini ya, di hard wallet alias di cold wallet. Gitu ya teman-teman. Jadi trading spot itu yang minim resiko gitu ya. Kalau misalkan kalian mau cari cuan itu adalah trading di Bitcoin. Gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian lihat history video gua sendiri, gua sering banget nge-share beberapa kali video gua trading Bitcoin dan gua dapetin cuan dari Bitcoin tersebut. Kalian bisa cek aja historinya di beberapa video gua sebelumnya. Di situ gua udah sering banget nge-share cuan gua udah ratusan juta ya. Dari situ nggak kehitung, bukan maksud gua mau pamer ya. Karena kalau menurut gua ya, duit segitu tuh menurut gua nggak terlalu gede ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa orang yang udah cukup lama nyemplung di kripto, masih banyak gitu yang cuannya jauh lebih gede dari gua. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan rata-rata kebanyakan orang Indonesia, menurut gua cuan segitu ya cukup lumayan ya kalau misalkan bagi gua pribadi ataupun buat kalian yang mungkin pengen cari cuan dari internet dengan cara yang lebih pasti gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, dua platform inilah yang cukup sering gua pakai untuk nyari cuan dari internet.
dengan 3 metode yang tadi gue sebutin, yaitu yang pertama dengan cara staking di Bitget, yang kedua dengan cara ngikutin launch pool, kemudian yang ketiga dengan cara trading spot di marketnya Bitcoin dengan jangka waktu panjang. Dan untuk marketnya sendiri yang gue pergunakan sejauh ini yang cukup aman gitu ya dan terpercaya kalau misalkan kalian yang mau nyari yang tanpa resiko, untuk market Indonesia yang lokal itu kalian bisa pakai Indodax, untuk market global itu kalian bisa pakai Bitget gitu ya teman-teman. Ini saran dari gue pribadi sih, tapi kalau misalkan kalian yang udah lama gitu ya, yang mungkin udah terjun di dunia kripto dan mungkin udah nyaman pakai platform lain, ya nggak masalah gitu, bebas-bebas aja gitu ya, nggak masalah, terserah kalian nyamannya pakai apa. Tapi kalau dari gua pribadi ini ya, kalian nanya gua, yang paling sering gua tongkrongin kalau yang global itu adalah Bitget, kalau yang lokal itu adalah Indodax. Dan seperti yang kalian lihat sendiri ya, di sini saldo profit gua dalam 1 tahun terakhir ini, di sini gua udah berhasil ngumpulin hampir 1 miliar lebih lah. Tapi di sini yang masih gua taruh di beberapa exchange ini, kayak misalkan di Bitget ini gua cuma taruh dikit doang ya, 157 juta. Di Bitget ini gua taruh sekitar 430 juta. Jadi sekitar setengah eman lah. Yang dimana dari setengah eman ini mayoritas semuanya kebanyakan gue simpen dalam bentuk USDT. Nah di Bitget juga banyak gue simpen dalam bentuk USDT. Nah kenapa di exchange gue lebih banyak naruh dalam bentuk USDT? Karena USDT ini adalah merupakan modal yang nantinya akan gue gunakan sebagai peluru gitu ya, untuk nyari cuan lagi dari koin-koin lainnya seperti Bitcoin kalau misalkan nanti harganya turun, dan gue nanti akan serok lagi si Bitcoin tersebut untuk dapetin margin cuan yang lebih gede lagi ketika dia turun. Nah nantinya ketika gue udah serok tuh ya, harganya turun, nanti si Bitcoin tersebut akan gue pindahin ke wallet gue yang kayak gini nih, yang lebih aman gitu ya teman-teman. Jadi makanya seperti yang kalian lihat, kenapa di porto gue yang ini, yang di Bitget ataupun yang di Indodax, itu kebanyakan lebih banyak di stable coinnya daripada di koin-koin lainnya. Ya itu tadi alasannya ya, karena mayoritas koin lainnya seperti Dogecoin, Bitcoin ataupun TRX dan juga Litecoin gue simpen di tempat ini, dan sisanya USDT ataupun stable coin itu gue taruh di sini sebagai peluru untuk berburu koin-koin lainnya gitu ya teman-teman. Nah lalu kemudian kalau ditanya, Bang, kalau Bang Jun sering berspekulasi nggak untuk nyari cuan di kripto, kayak misalkan untuk beli meme coin ataupun koin-koin yang baru muncul? Nah kalau ditanya ke gue pribadi ya, gue sih nggak begitu berani ya untuk berspekulasi ataupun gambling membeli suatu koin yang gue nggak tahu fungsi si koin tersebut buat apa gitu. Kalau gue sih cari yang aman-aman aja gitu ya, yang udah pasti jelas gitu fundamentalnya, seperti Bitcoin, Litecoin, dan juga di sini Dogecoin. Gue jujur li ya, kalau dari gue pribadi untuk long termnya gue lebih prefer ke Bitcoin. Yang kedua gue baru ke Dogecoin. Yang ketiga gue baru ke TRX. Kalau untuk Litecoin dan sebagainya itu gue kurang prefer sih. Apalagi kalau misalkan disuruh untuk invest ke koin-koin baru. Nah kalau untuk ke koin-koin baru, jujur kalau dari gue pribadi sih ya, ditanya gitu ya untuk koin baru yang baru rilis di FOMO-FOMOin, gue nggak begitu tertarik gitu ya. Karena untuk koin-koin project baru kebanyakannya sekarang orang-orang tuh bikin koin cuma nyari cuan sesaat doang gitu, dari duit dari orang-orang yang nggak tahu sebenarnya apa yang mereka beli gitu. Jadi simpelnya orang-orang sekarang tuh banyak kan ngebikin koin kripto tuh lebih mentingin cuan daripada fungsionalitas gitu. Makanya gue kurang begitu ngikutin sih kalau koin baru ya, kecuali satu koin baru nih. Nah kalau koin baru ini gue ada sempet coba iseng ini ya, gue berspekulasi di BWB. BWB ini, just info buat kalian, ini adalah koin dari si Bitget Wallet ya. Nah kenapa gue tertarik sama Bitget Wallet dan coba berspekulasi? Nggak banyak-banyak sih, gue cuma berspekulasi 10 juta aja. Gue nyobain di sini beli 2000 koin sebanyak 10 juta. Ini gue beli sekitar sebulanan yang lalu lah. Nah kenapa dari semua koin baru yang bermunculan gue hanya tertarik sama BWB? Alasannya di sini karena simple aja sih, gue ngeliat ya si BWB ini, kalau misalkan gue lihat di sini ya, BWB ini seperti yang kalian lihat untuk market capnya ini masih kecil ya, masih 46 juta dolar gitu ya. Sedangkan supply-nya ini ada 1 billion token. Dengan supply 1 billion token dan peminatnya ataupun penggunanya masih sedikit alias cap-nya masih segini, menurut gue ini masih cukup potensial ya untuk dijadikan sebagai bahan spekulasi gitu ya. Makanya gue coba berspekulasi di BWB, siapa tahu sebelum akhir tahun dia ini harganya bisa naik lah minimal 1 kali lipat atau 2 kali lipat gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini gue agak sedikit yakin sama BWB, apalagi dia ini si supply-nya ini sebagian masih di lock ya, dan nanti dia masih akan meng-unlock itu kalau nggak salah di tahun depan di kuartal pertama. Jadi sebelum peng-unlockan itu dilakukan, di sini gue mau coba berspekulasi dulu nih, entah nanti di akhir kuartal keempat di tahun ini siapa tahu harganya naik dan nanti gue bisa ngambil cuan dari situ, dan kalaupun enggak ya nggak apa-apa, toh
Ini emang gua dari awal niatnya udah untuk berspekulasi doang, nyari cuan dari si BWB ini. Apalagi di sini kalau misalkan dilihat ya, BWB sendiri ini dia merupakan token dari Bitget Wallet, yang dimana Bitget Wallet adalah sebuah platform berbasis decentralized exchange yang emang udah punya nama gitu. Jadi kalau misalkan ditanya dari segi fundamental, si BWB ini cukup baik sih menurut gua gitu. Makanya di sini kalau misalkan ditanya dari semua koin gitu ya, untuk spekulasi sampai saat ini ya baru berani di BWB doang. Kalau sisanya ya tentu aja ya, bahan trading utama gua tetap di Bitcoin. Oh ya, BTW disclaimer dulu ya, untuk BWB tadi, ini bukan merupakan ajakan untuk melakukan jual beli koin ya. Ini murni gue hanya sharing-sharing aja pendapat gue pribadi. Kalau misalkan kalian nanya token apa ataupun koin apa yang gue simpan selain dari Bitcoin gitu, yang gue pakai untuk nyari cuan dalam jangka pendek. Nah, kalau dari gue ini ya BWB gitu ya. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang tadi, ini bukan merupakan saran finansial ataupun ajakan untuk membeli token gitu ya teman-teman. Gue selalu sarankan ke kalian, kalau misalkan kalian pengen membeli ataupun nyari cuan dari suatu token ataupun suatu koin, usahakan kalian ini riset terlebih dahulu sampai kalian benar-benar tahu fungsi dan kegunaan dari si koin tersebut apa. Kalau misalkan kalian udah tahu dan udah yakin, barulah kalian nyemplung. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu fungsinya apa, kegunaannya untuk apa, terus si koin tersebut dibuat sama siapa, kemudian profil dari pembuatnya siapa gitu. Nah kalau misalkan masih ngeblank sama sekali kayak gitu, lebih baik jangan terjun dulu gitu ya teman-teman. Lebih baik kalian mulai dari yang simple-simple dulu nyari cuannya. Mulai dari staking, ngikutin launch pool, ataupun trading spot di market Bitcoin. Karena dari 3 cara tersebut itu adalah merupakan cara yang ampuh, yang udah berkali-kali gua pergunakan dan gua buktikan sendiri untuk nyari cuan yang cukup lumayan ya dari internet, khususnya dari market crypto. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Sekian tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung ataupun ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!